seldom hear your tune. Oke, ayo kita langsung mulai. Selamat datang di sesi telusur sejarah kita, di mana kita bakal mengupas tuntas sumber sejarah dan catatan mistis di balik salah satu devosi religius terbesar di dunia. Hari ini, kita mau ngebahas asal-usul devosi hati kudus Yesus dan sosok sentral di baliknya, yaitu Santa Margareta Maria Alacoque. Cerita ini benar-benar gabungan luar biasa antara penderitaan, keyakinan teguh, dan fenomena yang pada akhirnya mengubah sejarah spiritual global. Coba deh kita pikirin inti ceritanya. Gimana caranya seorang anak perempuan umur 11 tahun di Prancis abad ke-17 yang lumpuh dan cuma bisa tiduran di kasur, bisa menginspirasi gerakan spiritual masif di seluruh dunia yang masih ada sampai detik ini. Kontras banget kan? Dari awal hidupnya yang penuh penderitaan dan sangat sederhana, sampai akhirnya dia meninggalkan warisan global yang begitu besar. Yuk kita buka lembaran sejarahnya. Kita masuk ke bagian pertama, masa kecil Margareta. Nah, kalau kita lihat dari garis waktunya, Margareta ini lahir pada tahun 1647 di Prancis. Menurut catatan sejarah, awalnya dia itu anak yang periang banget. Tapi di tahun 1658, hidupnya berubah drastis waktu dia kena penyakit parah yang merenggut masa kecilnya. Rangkaian tahun ini penting banget buat ngingetin kita kalau pengalaman spiritualnya nanti itu berakar dari penderitaan yang benar-benar nyata, jauh sebelum dia masuk biara di tahun 1671. Apalagi dia juga harus kehilangan ayahnya di usia yang masih sangat muda. Bisa dibilang, ini fase paling gelap dalam hidupnya. Setelah ayahnya meninggal, kerabatnya malah mengambil alih rumah mereka. Berdasarkan literatur yang kita kaji, kerabatnya ini memperlakukan Margareta dan ibunya dengan sangat kasar. Belum lagi, Margareta juga mengalami kelumpuhan selama 4 tahun. Terjebak di tempat tidur dan dibully sama keluarganya sendiri, penderitaan ini justru mendorong dia ke arah devosi yang sangat intens. Dia nemuin satu-satunya penghiburan sejati lewat doa yang sunyi. Tapi catatan sejarah menyebutkan ada sebuah titik balik yang benar-benar mengejutkan. Margareta dilaporkan sembuh total dari kelumpuhannya secara tiba-tiba. Kesembuhan ini terjadi setelah dia bikin semacam janji putus asa ke Bunda Maria kalau dia bakal mendedikasikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Nah, momen inilah yang akhirnya benar-benar menjadi penentu masa depannya, mengubah dia dari gadis sakit-sakitan jadi seseorang dengan tujuan spiritual yang mutlak. Lanjut ke bagian kedua, panggilan ke biara visitasi. Yang bikin makin menarik di sini adalah kontras dari pilihan hidupnya. Waktu umur 17 tahun, keluarganya maksa dia buat nikah sama pria kaya. Logikanya sih ini jalan keluar paling sempurna kan, biar bisa keluar dari kemiskinan dan siksaan kerabatnya. Tapi di sisi lain, panggilan batin dan penglihatannya tentang penderitaan Yesus terus narik dia buat masuk biara. Ini benar-benar pergulatan klasik, milih kenyamanan materi atau ngikutin panggilan jiwa. Akhirnya, di tahun 1671, dia mantap memilih jalannya dan masuk biara di Paray-le-Monial. Tapi ada ironi yang luar biasa di sini. Bukannya langsung dianggap sebagai jenius spiritual, dia malah dilihat sebagai orang luar yang aneh. Teks sumber mencatat kalau rekan-rekan biarawatinya sering banget kesel sama dia karena dianggap lambat dan kikuk. Jadi dia nggak langsung jadi figur suci yang dihormati, malah dia sempat kesulitan beradaptasi sama rutinitas harian di biara tersebut. Sekarang kita bahas bagian ketiga, penampakan hati kudus. Di rentang waktu 1673 sampai 1675, Margareta mencatat pengalaman mistis di autobiografinya. Visualisasinya itu benar-benar intens. Sebuah hati yang bertata di atas nyala api, transparan kayak kristal, dikelilingi mahkota duri, dan ada salib di atasnya. Citra yang menyala-nyala ini kontras banget sama masa kecilnya yang suram dan terisolasi. Api dan duri itu dicatat sebagai simbol cinta ilahi yang sangat besar, tapi juga melambangkan rasa sakit akibat penolakan dari manusia. Berdasarkan catatan sejarah aslinya, pesan utama yang dia terima itu kuat banget. Kutipan dari Yesus bunyinya begini, "Lihatlah hati ini yang begitu mencintai manusia hingga sehabis-habisnya, bahkan menjadi lelah dan habis terbakar." Membaca teks ini langsung ngasih kita gambaran jelas soal inti teologis devosi tersebut. Sebuah permohonan supaya cinta yang besar itu dibalas pakai cinta lagi, bukan dengan sikap dingin atau acuh tak acuh.
Jadi poin krusialnya gini, penglihatan ini bukan cuma sekedar luapan emosi, tapi ada instruksi yang sangat spesifik. Ada 3 permintaan utama, menerima komuni setiap Jumat pertama, melakukan jam suci tiap Kamis malam, dan menetapkan 1 hari raya khusus buat hati kudus. Dan kalian tahu, 3 langkah persis inilah yang akhirnya diadopsi dan dipraktekkan sama jutaan orang di seluruh dunia sampai hari ini. Kita masuk ke bagian keempat, ujian dan dukungan. Disinilah letak ironi terbesarnya. Di satu sisi, Margareta punya keyakinan batin dan rasa damai yang luar biasa. Tapi di sisi lain, tebak siapa yang paling keras meragukannya? Teman-teman biarawatinya sendiri. Literatur nyatat kalau komunitasnya, bahkan teolog lokal, mempertanyakan kewarasannya. Dia diketawain, dibilang tukang halu, dan penglihatannya dianggap ilusi doang. Bayangin, penderitaan terbesarnya justru datang dari rumahnya sendiri. Nah, pas dia lagi terisolasi banget, datanglah seorang figur penyelamat, yaitu Pastor Claude de la Colombière, seorang imam Yesuit. Kehadirannya benar-benar mengubah segalanya. Setelah mendengar cerita Margareta, dia yakin kalau penglihatan itu asli. Dia bantu memvalidasi, membimbing, dan merumuskan pesan-pesannya biar gampang dipahami. Dia bantu memperjelas peran Margareta untuk memperbaiki sikap dingin umat manusia. Benar-benar mentor yang datang di saat yang tepat. Terakhir, bagian kelima, warisan abadi Sang Santa. 43. Ya, di usia 43 tahunlah Margareta meninggal dunia, tepatnya di tahun 1690. Tapi, sumber-sumber kita menyebutkan satu fakta historis dan mistis yang mengejutkan. Sampai hari ini, jenazahnya dilaporkan tetap utuh atau inkorup. Fakta ini secara nggak langsung nambah dimensi kemegahan dari warisannya dan terus menarik perhatian banyak banget peziarah ke tempat peristirahatan terakhirnya di Prancis. Dan yang menarik juga, ini menunjukkan proses gereja yang sangat panjang. Pengakuannya nggak instan loh. Devosi ini baru diakui resmi di tahun 1765. Terus dia dibeatifikasi tahun 1864, sampai akhirnya resmi dikanonisasi jadi santa pada tahun 1920. Ini memperlihatkan gimana seorang biarawati yang dulu diragukan habis-habisan, perlahan-lahan diakui jadi salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah institusi tersebut. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Sederhana, tapi luar biasa. Apa yang awalnya cuma devosi sunyi dari balik dinding biara Perancis, ternyata bisa bertransformasi jadi fenomena budaya dan religius yang masif. Bertahan berabad-abad dan dipraktikkan di hampir seluruh benua. Efek domino dari satu perempuan yang dulu terpinggirkan ini benar-benar berhasil menjangkau seluruh dunia. Sebagai penutup, coba deh kalian pikirin pertanyaan provokatif ini. Gimana caranya ketahanan yang hening dari satu orang aja bisa bergema dan bertahan menembus berabad-abad sejarah umat manusia? Kisah Margareta ngebuktiin kekuatan luar biasa dari sebuah keyakinan yang sanggup melewati penderitaan dan keraguan. Terima kasih udah ngikutin telusur sejarah kita kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune.